Tidak bisa jawab semuanya kan. Hmm. Kurikulum yang digunakan itu kurikulum Merdeka. Semua kelas 7, 8, 9 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau tujuan sekolahnya, tujuan sekolah SMP Negeri 19. Kalau tujuannya kan ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini tertuang di KOSP. Ini KOSP. Ini namanya kurikulum. Jadi setiap sekolah harus ini tertuang semua kegiatan sekolah ada di sini. Mau tujuan, mau apanya, mau visi, misi ada di sini semua. KSP. Ya. Kurikulum satu pendidikan. Jadi ekskulnya apa semuanya tertuang di sini. Jumlah gurunya ada berapa, itu kan? Nah, sarana prasarana ini juga. Ini semester berapa nih? Jurusan? Pendidikan agama Islam. Visi dan misi Ini di sini. Tidak apal, tapi ada di sini. Nih. Inilah. Yang baru sekarang kan? Iya. Ada ini deh. Kan harus ukurannya kan? Ini yang terbaru gitu. Di sini kalau keadaan dan jumlah gurunya, Bu, keadaan dan jumlah. Nih, ada. Sejarah sekolahnya, sejarah sekolah SMP Negeri 19. Sejarahnya ini sejarahnya pas tahu ya. Baca di sini dulu. Sejarah sekolah. Ya. Enggak ada sejarah. Biasanya di awal. Enggak di sini enggak ada ya. Enggak dimasukkan sejarah berarti. Berarti ada ya. Sejarahnya Tian gimana? Ini, Bu, sejarah sekolah SMP Negeri 19. Sejarahnya itu Bu seperti Cerita awal mula dibuat Coba sekolah. tanya dengan Bu Umi dulu. Enggak tolong, nah Ibu itu duluan daripada Ibu di sini. Oh, Ibu udah tahu kan? iya. Kita tanya dengan dia. Pengaruh Pengaruh kurikulum penggantian kurikulum. terhadap Proses proses Ya proses belajarnya tetaplah tetap apapun kurikulumnya kita tetap mengikuti kan Iya. secara bertahap. Misalnya dulu kelas 7 ini, kelas 9 nanti kelas 8, kelas 9. Dulu kan kelas 13 nih. Iya. Nah, masih dua rombel kelas 13. Nah, yang satunya belum, nanti guyur setiap tahun pakai yang ini baru, pakai yang baru lagi, semuanya akhirnya sama semuanya. ini berarti ngikutin kurikulum yang Iya, ada gitu. benar. Pengaruh media sosial terhadap akhlak peserta didik terhadap mahasiswa, pengaruh media sosial bagaimana? Masih belajar. Ya, kalau sekolah kami ini sudah ujiannya online. Oh, Jadi berarti Iya, ini masuk kelas 7, 8 lagi. berarti ujiannya Itu memakai kakek aku ngomongnya semua bonet tuh aku kalau ada apa-apa sama Hah? bonet deh. handphone atau HP. Yang nggak punya nanti dilaporti. Kan tidak semua siswa tuh ada juga yang error rapor itu kan. Makanya sebelum ujian tuh ada simulasinya dulu. Iya. HP-nya bisa cocok apa enggak gitu kan. Sekarang ada ujian semester kelas 9 ini. pengaruh grup WA terhadap proses Ini nih yang sangat berpengaruh sekali. Ya, iya. kita harus mendahulukan apa nih? Akhlak di atas apa? Apa tuh istilahnya tuh? peserta didik. Iya, akhlak peserta didik itu daripada adab. Adab di atas ilmu gitu. Apa tuh istilahnya tuh? Nggak ada pakai ilmi. Nah, iya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tuh. Itulah yang kurang sekarang. Iya kan? Iya. Kan anak-anak Itu. Adab tuh lebih tinggi daripada ilmu gitu.
dulu kan adab daripada ilmu. Kalau udah beradab nanti ilmu ngikut baik kan itu istilahnya kan. Ya ada Nah, ilmu. sekarang adab nih agak kurang di sini nih. Kurang sih apa tuh? Mungkin di mana-mana lah ya kalau kita lihat semuanya, apalagi yang SMP kan dia baru mengenal. Kalau SMA mungkin dia sudah ada tujuannya kan, udah tahu kan, ya, perkembangan otaknya sudah lebih maju dari anak SMP ini. Dia tahu saya setelah tamat ini mau kemana, mau jadi apa. Saya sudah ada banyak. Kalau SMP ini ngawur be, Masih dalam proses ini. ngawur be kan. Tentu ujung tayo ini baik apa tidak nih tak tahu. Penting ikut orang ikut dulu gitu. Banyak kan. Itu kalau sangat besar pengaruhnya ini media sosial terhadap akhlak seperti ini. Nah kalau di sini ini pengaruh grup WA ini memang betul kan. Kami kalau memberikan pengumuman grup melewat orang tua, grup siswa gitu kan. Jadi dibilang tidak ada pengaruhnya, besar pengaruhnya. Tadi pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif. Mi, tolong Mi, sejarah SMP ini gimana Mi? Mi tahu enggak? Dari mana dulu? Cuci dulu sini dulu. Kalau sejarah sekolah nih ditanya nih ada di laporan bulanan ada. Dengan orang TUB nih kan. Apa pula aku sejarah sekolah nih? Mau minta tolong Mi? Sebentar. Minta tolong ibu ya? Nah, ibu udah apal juga nih. Memang lama ibu sini tapi kami tidak pernah mempelajari sejarah ini. Ini penelitian anak UIN. Apa wawancara apa itu? Tugasnya Mi? Oh, Udah itu Be, apa lagi? Udah. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Itulah kalau nengok misi-misinya silakan foto di sini. Semua siswanya di sini. Ya. Coba kita Boleh kami tengok-tengok bukunya. silakan. Ya. Pembiayaan sekolah kita. Iya dari bos. Kan bos kalau negeri kan bos. Nah, Itu dari pemerintah ya. iya bos. Kalau swasta kan kalau kita masuk swasta kita kan siswanya bayar. Di sini kan siswanya gratis. Nah, di sini pemerintah. hati-hati juga. Kalau Keadaan pas kita didik itu jumlah Baru ada paling pertama. keadaan pas kita didik. ini ada di sini. Sini Rep. Iya. Enggak sih Rep. Kami itu pertama apa kurikulum yang digunakan di sekolah Jadi baru 19. 16 nih. 19, jangan salah. 19. Oke, di 19 ini kita sekarang itu masih menerapkan 2 kurikulum. Artinya ada kurikulum merdeka dan ada yang masih ke-13 itu terakhir. Kelas 9 yang sekarang itu terakhir mereka mengikuti apa namanya Terus yang kedua yaitu apa tujuan dari sekolah ini? tujuannya. Kalau ditanya tujuan yang jelas mencerdaskan bangsa dong ya. Artinya tujuan kita sama-sama pengen mendidik anak menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Makanya melalui kurikulum itu kegiatan kita bisa kita kembangkan namanya belajar di sekolah, bukan lagi hanya di kelas. Tapi anak-anak kita tuntut juga bisa. Kita mau anak-anak karakternya baik, tidak hanya atlet pintar di ilmu pengetahuan tapi karakternya baik. Itu yang kita apa namanya yang kita harapkan, ya kan? Karena kata ada bilang kalau pintar. Terus apa visi misi di sekolah ini? Kalau visi ada ya, visi kita memang yang satu ada beberapa apa namanya ada beberapa poin. Jadi tentunya kita tetap Beradaptasi. mengacu kepada karena kita tinggal di Kota Jambi, kita juga mengikuti program-program dari Bapak Wali Kota. Mereka tampil, mereka disiplin tek, diri pengetahuan, sosial dan berkarakter. Itu yang kita harapkan untuk melakukan utamakan yang sini. Terus Ketik bagai apa ya? bagaimana pembiayaan sekolah? Pembiayaan karena kita sekolah di bawah naungan pemerintah kota. Nah, pembiayaan tetap kita ada yang namanya BOSP. Nah, mungkin bisa dikenal dengan dana bos ya. Ya, kita Terus keadaan peserta didik ini jumlahnya berapa? Romel kita jumlah keseluruhan itu ada 1032. Iya, 1000 lebih. Itu 1008. Terus bagaimana keadaan dan jumlah
itu ada petugas tas apa namanya tenaga kerja. Kalau kemudian kita baru dapat juga. Nah sekarang masih bertahap, masih ada beberapa orang yang masih ikut tes tahap 3. Terus bagaimana sejarah di sekolah? Kalau sejarah tentunya ini lumayan sejarah tua ya. Sekolah ini tahun berdirinya tahun 84. Jadi sudah berapa 70 berapa? Ya 70 tahun, sorry apa namanya, sudah hampir 40 44 hampir 40 tahun ya. Iya. Sudah tua dia. Nah, itu baru kalau sejarahnya itu dulu memang dari dulu dan negeri. Memang bangunan bisa ini sebagai ini. Tapi termasuk bangunan lama itu bangunan ini masih bangunan lama. Ruang guru ini bangunan lama terus. Yang sebelah sini. Ini yang baru sebelah bangunan lama. Terus ini bangunan lama. Nah paling di renov sedikit, di sedikit itu ada bangunan. Itu baru ya. Baik, akhirnya itu pengaruh penggantian kurikulum terhadap proses pembelajaran. Ya sebenarnya nggak banyak berpengaruh sih. Kita kan tetap kita jalankan. Apapun kurikulumnya, pembelajaran seperti itu kan kita punya satu tujuan. Kita sudah punya tujuan untuk anak-anak kita mampu. Yang satu mengembangkan pengetahuan mereka, yang satu dan karakter mereka. Ini tidak terlalu berpengaruh kalau menurut saya ya. Jelas kita tetap pendidikan yang di sekolah ini kita. Terus apa pengaruh media sosial terhadap hasil belajar siswa? Medsos dan hasil belajar sebenarnya itu memang berpengaruh ya. Tapi satu sisi mereka juga, kami di sini juga di sini kami melarang untuk mereka membawa handphone. Sekolah ada ini ya, kecuali karena kami membolehkan mereka membawa handphone itu kalau memang ada materi dari guru itu yang memang bisa menggunakan handphone. Contoh mungkin guru ada bikin kuisis, kan mereka tidak bisa menjawab pekerjaan di rumah, mereka handphone. Terus mungkin materi-materi yang memang bisa bikin video, mereka boleh membawa handphone dengan syarat guru yang bersangkutan harus melaporkan ke guru wali kelas dan handphone itu dipegang di wali kelas ketika belajar. Terus pengaruh media sosial terhadap akhlak? Kalau akhlak sebenarnya kalau diberi pengaruh ya, karena memang jujur, berbahasa ya. Kayak anak sekarang tuh bahasanya sudah mengikut ya sok ke ini anak sok ke kimia. Tapi kami juga mencoba meminimalisir itu. Setiap di Jumat kita ada arahan untuk mereka bahwa bagaimana seharusnya mereka bagaimana berbicara itu tetap disampaikan. Karena kita nggak bisa bendung, kita tidak bisa membendung mereka bisa lepas dari medsos, artinya mereka lepas dari nggak usah melihat TikTok lagi ya. Terus terakhir itu apa pengaruh grup WA terhadap proses pendidikan? Grup WA kalau di kita sini dibilang pengaruh ya, karena memang informasi yang diberikan dari sekolah kepada wali kelas, apapun informasi itu pasti kami sampaikan dari grup WA dan itu terbantu. Artinya kita bisa menyampaikan kepada orang tua dan orang tua pun